dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ramli Cornelis Tupu, SPD, mahasiswa PPJ kategori 2, jurusan Pendidikan Kimia LPTK Universitas Nusa Cendawan. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN pada materi kimia hijau dalam upaya melestarikan lingkungan di kelas 10 sekolah penggerak di SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Sarah, please. Greeting. Good morning, Mr. Ramli. Kita kembali dalam pelajaran kimia. Tentunya kompetisi keadaan luas untuk kita mulai pelajaran kali ini. Silakan siapa? Oke, Yulia, silakan. Karena kalau kita mulai akan terjadi sama kita ulang. Itu pertama saya akan melakukan kami akan perhatikan kami akan membaca pelajaran kami tapi materi maupun video dari awal perkenalan yang kita lakukan mulai pendalaman kami telah silakan kamu. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Yulia, silakan duduk. Ini semua sehat-sehat ya? Sehat. Oke, sebelum belajar saya absen dulu untuk memeriksa apakah semuanya hadir atau tidak. Yang pertama Alfa Pandi, Hadir. Alia Malela, Hadir. Anggun Alo, Hadir. Asri Mesa, Hadir. Rizkat Heno, Hadir, Mister. Kristiane Lama, Devi Nendomanu, Hadir. Dinda Malela, Hadir. Elfris Lae, Paldi Batu, Hadir. Farel Deo, Hadir. Herman Ale, Giri Elimanape, Hadir. Gladys Olina, Hadir. Gracia Tau, Hadir. Kisha Moi, Hadir. Leopold Ale, Hadir. Marcel Nama, Hadir. Maxwell Adetan, Hadir. Maya Ledo, Hadir. Melda Boa, Hadir. Moses Pau, Hadir. Natasha Pandi, Hadir. Olivia Mesa, Hadir. Ridwan Adu, Hadir. Rifani Peri, Hadir. Wena Kuno, Hadir. Bulan Muda, Hadir. Yesaya Ani, Yulan Unggili, Hadir. Yunel Kuno, Hadir, Mister. Sabda Panggidai. Oke, baik. Semua hadir ya, berarti sehat-sehat saja. Hari ini kita akan kembali ke pelajaran kimia kita, ya. Tapi sebelumnya saya ingin cek dulu nih. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang yang namanya kimia. Kira-kira ada yang mau menjelaskan kimia hijau itu seperti apa sih? Ayo, siapa kira-kira? Oke, Maya silakan. Kimia hijau adalah proses di mana kita mengurangi bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Oke, proses di mana kita mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan mengganti dengan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Ada lagi, silakan satu lagi mungkin. Oke, silakan. Kimia hijau itu kan dia bertujuan untuk mengurangi pengaruh bahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, aksi yang kita bisa lakukan yaitu reboisasi. Oke, reboisasi. Ridwan silakan yang terakhir ya. Kimia hijau itu adalah upaya yang dilakukan manusia untuk menyelamatkan bumi. Oke, upaya atau tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan. Oke, next saya mau tanya lagi. Adakah yang pernah tahu tentang TPA? Apa itu TPA? Tempat pembuangan Air. akhir. Ya, bukan yang sampah ya. Ada yang tempat tinggalnya dekat TPA? Oke, ayo ya. TPA mana ini? TPA Lekik. Pernah ke sana? Pernah ke sana untuk melihat kondisi TPA-nya? Ya, dekat. Oh, dekat. Kira-kira TPA itu modelnya seperti apa? Banyak ini sampah plastik. Banyak sampah soalnya banyak sekali dan banyak asap kalau kalau sudah dibakar. Oh, oke, banyak sampah. Dibakar sampahnya. Kalau kadang ada orang yang dari memang untuk membakar.
Oh, jadi oknum tertentu saja ya, bukan tugas TPA-nya yang bakar sampahnya. Nah, tadi dia bilang nih kadang-kadang tuh ada sampah yang dibakar, sengaja dibakar sehingga menimbulkan asap yang sangat banyak sekali. Saya mau tanya, kenapa di TPA itu dilarang untuk dibakar sampahnya? Tapi sangat berbahaya ya. Bisa membuat polusi udara. Membuat polusi udara yang lain. Kenapa sampahnya tidak boleh dibakar? Karena itu bukan sampahnya banyak sekali. Kalau misalnya ditimbun situ lama-lama akan membunuh. Ya, tiba-tiba ada yang terkubur nanti karena sampahnya ini jatuh. Ya, kenapa tidak dibakar? Kan sekali bakar langsung lenyap semua hari itu gitu. Ya, kenapa? Kenapa sampah tidak boleh dibakar? Ya, kenapa ayo? Kenapa sampah tidak boleh dibakar? Tadi juga bilang supaya jangan menimbulkan polusi udara yang lain. Kenapa? Ya, kenapa ayo? Kenapa sampahnya tidak boleh dibakar? Ya, kenapa? Kan dibakar lebih mudah malah, lebih cepat. Tunggu kapan dia terurai dalam tanah, butuh plastik kan butuh ratusan tahun kan terurai kan? Kenapa tidak langsung dibakar? Oke, silakan Anggur. Karena bisa menimbulkan gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, karena bisa menimbulkan gas yang berbahaya. Kita tahu bahwa manusia itu menghirup udara ya pada saat dia bernafas. Jadi kalau misalnya sampah itu dibakar, itu ada banyak konsekuensi yang akan kita tanggung sebagai manusia. Yang pertama, kandungan oksida dalam udara itu akan menurun, akan digantikan dengan karbon dioksida yang banyak, akan berpengaruh pada proses pernapasan juga, dan akan membuat polusi udara. Mungkin kalau di Rotes ini kita masih lihat langitnya biru ya, tapi di kota-kota besar di Jakarta dan Surabaya itu panas, tetapi langitnya itu tidak biru. Langitnya itu sepertinya mendung tapi panas karena tingkat polusi udaranya sangat tinggi sekali. Jadi bersyukurlah kamu yang tinggal di Rotes ini masih bisa melihat langit yang berwarna Biru. Oke. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Materinya lumayan menarik, yang masuk tentang kimia hijau. Tapi hari ini kita akan fokus tentang prinsip dari kimia hijau itu sendiri. Ya, oke. Nah, untuk yang prinsip kimia hijau sendiri ada tujuan profil pelajar Pancasila yang akan tercapai. Yang pertama itu berkala kritis, yang kedua bergotong royong, dan yang ketiga adalah kreatif. Jadi kita akan berpikir bagaimana caranya kita untuk mengendalikan agar buminya kita tidak hancur karena berbagai macam tindakan yang ada di buminya kita. Bergotong royong ini sebentar kita akan bekerja kelompok, dan yang terakhir kreatif. Kita akan pikirkan bagaimana upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. Oke. Next ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau. Jadi kita tahu cara-cara bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan buminya kita dari berbagai macam hal yang mengancam keselamatan bumi. Intinya itu dengan menggunakan prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau ini seperti apa? Akan kita pelajari. Saya akan memberikan materi tambahan dulu tentang apa itu kimia hijau seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kimia hijau adalah suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dampak kerusakan kimia terhadap lingkungan termasuk manusia. Tadi yang kalian jawab sebenarnya sudah benar. Jadi mengurangi penggunaan bahan kimia, ya, sehingga kondisi lingkungan itu tidak terkena dampak buruk dari penggunaan bahan kimia tersebut. Baik itu menghilangkan atau mengurangi penggunaan bahan kimia. Kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga pada akhirnya lingkungannya tidak kena polusi. Saya membagikan dulu dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, saya akan bagi dalam 4 kelompok ya. Jumlahnya kalian ada berapa orang? 32. Oke, saya akan bagi dalam kelompok. Untuk kelompok 1 nanti langsung berbuat kelompoknya ya. Ada Alia Malela, ada Anggun Alo, ada Elfris Lae, ada Fermanale, ada Kisha Moi, Maksial Detan, Ridwan Adu, serta Yesaya Ani. Tidak langsung bentuk kelompok 4 ya kelompoknya. Kelompok 2 ada Alfa Andi, ada Devina Domanu, ada Dinda Malela, kemudian ada Marcel Nama, ada Maya Ledo, Natasha Pandi, serta Yulan Dajina. Kemudian bandingkan yang KPD yang belajarnya.
Oke, semua mendapatkan modulnya. Ya, jadi tolong untuk modulnya ditulis nama serta LKPD-nya ditulis nama ya. Sekalipun berkelompok nanti tolong diisi pada formnya secara individu. Oke, nah setelah nama kalian fokus dulu nanti pada video yang akan saya tampilkan sebentar. Kita akan mulai dari video yang pertama. Oke, video pertama udah nonton ya. Itu video yang menggambarkan tentang kondisi hutan yang ada di Indonesia. Bangga kita sebagai warga negara Indonesia karena kita memiliki hutan yang sangat luas sekali. Ya, oke kita akan ke video yang kedua. Nanti sebelumnya udah catat hal pentingnya. Udah lihat ya, ini ya, secara garis besar sudah ya. Next kita akan ke video yang kedua. Bagaimana teman-teman mencari makanan? Oke, sudah videonya selesai. Sudah dua video yang kita tonton. Ya, jadi sekarang saya akan bagikan seperti notes untuk kalian. Satu kelompok akan ambil notes-nya semuanya ya. Ini masih dua di belakang, di sini. Oke, sekarang di kelompoknya kalian masing-masing ambil kartonnya, silakan ditempelkan di tembok. Kelompok satu nanti di belakang. Kelompok ini di belakang, kelompok yang di belakang itu di sebelah sana. Kelompok ini dan kelompok yang depan ini letaknya di papan sini. Sudah ya? Nah, silakan kalian tulis di sticky notes itu hal-hal yang kalian dapat dari video satu atau video yang kedua. Jadi caranya adalah sticky notesnya seperti ini. Contoh. Nanti kalian tulis video satu. Yang udah dapatkan apa tadi? Tulis saja di sini. Jangan panjang-panjang ya. Teks-teks pendek saja. Sudah? Oke, silakan bergerak untuk menuliskan apa yang telah kalian dapatkan dari dua video yang tadi. Silakan. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian setiap kelompok silakan bergerak ke arah posternya kalian. Silakan sekarang. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 3 juga sudah lumayan banyak, kelompok 4 sudah, kelompok 5 ini kelompok 2 sebelah kirinya masih kurang. Ayo, tambahkan, silakan. Langsung ditempelkan saja. Kemudian sambil kalian menuliskan, nanti tolong tentukan satu orang yang akan menjadi orang yang akan mempresentasikan apa yang sudah kalian tuliskan pada posternya kalian. Dia bisa merangkumkan semua ya. Dan waktunya kita sebentar lagi, tinggal 2 menit lagi, silahkan dipercepat. Ayo, semangat. Video satu, itu 2. Ayo, sepeda waktu 1 menit semua sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok anggotanya silakan berdiri di depan poster. Nah, setelah kalian berdiri di depan posternya kalian, silakan tunjuk satu orang yang mampu untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tulis pada posternya kalian. Ya, kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan tentang isi dari posternya kalian? Sticky notes yang kalian tempelkan pada posternya kalian. Sudah?
Saya tanya dulu, kelompok 1 siapa yang akan jadi juru bicaranya? Anggun. Kelompok 2 siapa yang jadi juru bicaranya? Siapa? Kelompok 3 siapa? Merda. Kelompok 4 siapa juru bicara? Nadine. Kelompok 2 siapa juru bicara? Dinda. Oke, nah sekarang saya kasih waktu kalian 1 menit untuk membaca isi dari sticky notes yang ada di posternya kalian. Silakan, kalian tahu. Itu kan video. Oke, sudah. Nah, sekarang selain juru bicara, kalian akan rolling untuk berkeliling ke kelompok yang lain dengan membawa sticky notes. Ya, aturannya adalah nanti ketika kalian pergi ke kelompok tersebut dan kalian menemukan hal baru, silakan ditempelkan, dituliskan di sticky note, sudah. Dan sticky note itu harus berwarna lain selain warna dari kelompok kalian saat ini. Ya, ulangi sekali lagi. Nanti anggota kalian akan rolling pergi ke kelompok yang lain posternya. Silakan nanti di situ juru bicara akan menjelaskan tentang isi dari posternya kelompok masing-masing. Kalau ada hal baru, silakan kalian tulis tetapi di sticky notes yang berwarna lain. Nanti akan kalian bawa pulang ke rumahnya kalian untuk kalian tempelkan di posternya kalian dengan warna yang lain, berwarna yang sama. Paham ya? Terdapat satu di mana para pepohonan itu jadi dan jadi akhirnya langsung pulang tuh. Iya. Kenapa Kita balik kedua tuh karena manusia akan mengeluarkan memutuskan yang diposting dunia. Nah berarti karbon dioksida video satu Pak. Seperti yang kamu lihat di sini Indonesia tuh karbon yang luas ketiga di dunia karena berdasarkan dia punya informasi tuh karbon Indonesia tuh di bawah 120,6. Karena saya hanya akan minta satu perwakilan dari kelompok yang ada untuk menjelaskan nih kira-kira apa yang kalian tuliskan dan hal baru apa yang kalian dapatkan dari hasil penjelajahan yang telah kalian lakukan. Siapa yang berani untuk sedikit menjelaskan, waktunya 1-2 menit saja, jangan lama-lama. Berdasarkan apa yang kami tulis di sini dan yang juga sudah kami dapatkan di sini berdasarkan video yang pertama tuh yang kami dapatkan informasi pertama yaitu hutan di Indonesia itu termasuk hutan terluas ketiga di dunia karena kalau informasi yang tadi kami dapat tuh luas hutannya sekitar 120,6 juta hektar dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga hutan di Indonesia ini semakin berkurang karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu industri kertas. Yang kedua yaitu alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan di sini nih seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu terdapat banyak hutan, tetapi seringkali lahan-lahan hutan ini tuh kayak dialih fungsikan, kayak contohnya jadi tempat perkebunan ataupun menjadi perumahan, menjadi tempat bangunan-bangunan besar. Dan yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Di Indonesia juga sering terjadi kebakaran hutan. Itu yang kami dapatkan dari video yang pertama dan berdasarkan video yang kedua yang kami dapat yaitu mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa fotosintesis ini adalah cara tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Nah, di sini tumbuhan tuh menghasilkan karbohidrat dan oksigen dari dia punya proses fotosintesis dan reaksinya itu dimulai dari cahaya matahari ditambah air dan karbon dioksida lalu diproses oleh klorofil dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Jadi itu yang kami dapatkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada informasi yang mereka dapatkan sendiri, tapi ada beberapa informasi yang mereka dapatkan dari kelompok ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ya, kalian sudah mendapatkan materi awal yang sangat baik ya melalui pencariannya kalian. Kalian menyimak video, menonton video, menuliskan hal-hal apa yang kalian dapatkan. Kemudian kalian tuangkan di posternya kalian. Terus kalian mencari lagi di kelompok yang lain sehingga memperoleh informasi yang baru. Nah, saya akan kasih materi tentang kimia hijau, pengantar tentang kimia hijau. Jadi ini contoh ya, saya ambil contoh dari kelompok 2 karena kebetulan kelompok 2 ada di depan sini. Ya, apa sih yang mereka dapatkan dari video yang pertama? Ini video yang pertama.
video pertama di sini. Ayo kita jaga lingkungan kita, jangan menebang pohon sembarang, jaga lingkungan supaya bisa hidup dengan damai dan tentram. Wah, keren sekali. Ada juga yang bilang bahwa luas lahan hutan mulai sempit. Jadi luas lahan hutan Indonesia yang katanya peringkat 3 dunia, mungkin beberapa tahun ke depan akan mengalami penurunan karena ada berbagai macam faktor. Kemudian ada juga satu lagi ya, hutan sangat berguna bagi makhluk hidup. Ya, disebut juga dengan paru-paru dunia. Jadi kita harus melestarikan hutan kita dengan cara reboisasi. Wah, keren ya. Jadi jangan suka potong-potong pohon sembarang di hutan ya. Oke, ada video yang kedua. Ini video yang kedua tentang fotosintesis. Saya ambil cuplikannya saja. Ini fotosintesis sangat penting bagi tumbuhan karena itu merupakan tumbuhan untuk mendapatkan makanan ya. Yang kedua, proses fotosintesis sangatlah penting karena fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Jadi oksigen dihasilkan dari fotosintesis seperti yang dihirup oleh manusia. Keren sekali. Satu lagi, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat penting bagi manusia. Banyak hal dari tumbuhan yang dapat diberikan kepada manusia. Kemudian mereka juga mendapatkan pencarian dari kelompok yang lain. Lihat ya, apa? Oh ini keren nih. Karena kertasnya warna hijau di sini didapatkan informasi terbaru bahwa klorofil berwarna hijau. Kemudian ada juga luas hutan Indonesia 120,6 juta hektar. Luas sekali ya. Luas sekali Pak. Berikutnya menjaga kelestarian alam, mencegah kebakaran hutan, mengurangi penggunaan kertas, ya, dan setiap makhluk hidup saling membutuhkan. Nah, tadi kita sudah bicara soal kimia hijau, kita sudah mendapatkan banyak informasi juga tentang bagaimana kita mengurangi penggunaan bahan kimia sehingga bisa digantikan dengan bahan-bahan ramah lingkungan sehingga lingkungannya kita akan menjadi terjaga dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menjaga lingkungannya kita? Intinya dengan prinsip yang benar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip kimia hijau. Ada 12 prinsip kimia hijau nih yang akan harus kalian belajar dengan baik. Ini ada di modulnya kalian dan buku cetaknya kalian. Jadi mohon untuk dilihat. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja tentang prinsip dari kimia hijau yang ada 12 prinsip ini. Prinsip yang pertama itu mencegah limbah. Jadi harus mencegah pembuangan limbah yang banyak. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan limbah. Jadi kalau misalnya tidak menghasilkan limbah jangan dibuat begitu untuk menghasilkan limbah. Contoh, ini kalian dari rumah orang tua kalian membelikan buku. Bukunya kalian ini seperti ini. Kan kita tahu buku ini kan dari kertas ya, kertas dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan ya, dari pohon-pohon ya, dari pohon dan sebagainya. Nah, hari ini kalian datang ke sini, sobek di tengah, tulis sedikit, dibuang ke bak sampah, Jadi salah satu upaya mudah yang bisa kita lakukan sebagai pelajar adalah mencegah supaya jangan menghasilkan sampah dari kertas. Karena semakin banyak kertas yang kalian buang, itu sama dengan menghancurkan hutan Indonesia yang katanya itu sudah mulai semakin sedikit luasnya di jangan sampai terjadi ya. Tujuan kita mempelajari tentang kimia hijau, yaitu tujuan utama pendidikan kimia hijau adalah untuk menciptakan startup kimia yang lebih baik dan aman secara bersamaan, dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesa startup tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Intinya satu, kita menyelamatkan dunia kita dengan mengurangi penggunaan bahan kimia dan diganti dengan bahan ramah lingkungan sehingga lingkungan kita menjadi aman, tentram, dan tidak terkena dampak dari penggunaan bahan kimia yang kita gunakan. Pokoknya satu, kita mencegah terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia. Oke, sampai di sini ada yang bertanya silakan. Sudah? Oke, nah kalau kalian sudah bertanya, saya bertanya. Nah, tadi kita sudah melihat tentang prinsip kimia hijau, yaitu cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ya dari bahan kimia yang kita gunakan atau dari tindakan yang kita lakukan. Sekarang nih, kira-kira upaya yang kita lakukan untuk mencegah hal itu seperti apa? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Kira-kira apa sih upayanya? Upaya yang nyata-nyata saja, yang simpel-simpel saja, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Yang mungkin setelah kalian pulang dari sekolah kalian bisa lakukan. Oke, silakan. Rifani. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sudahkah kamu lakukan itu? Sudah ya? Mantap. Oke.
Silakan ada lagi tindakan nyata. Silakan apa? 3R. Apa itu 3R? Apa lagi? Reduce, reuse, dan recycle. Sekarang ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dunia kita dari pencemaran atau polusi yang tadi. Ya, jadi sekarang kita akan masuk lagi ke diskusi kelompoknya kita menggunakan LKPD. LKPD-nya bisa akan dilihat dulu LKPD-nya. Nah, oke, sudah. Tolong perhatikan dulu di slide yang saya tampilkan di papan ini. Nah, di sini ada 12 prinsip kimia hijau. Sudah? Masing-masing dari kalian, sudah? Setiap kelompok itu silakan mengambil 2 prinsip kimia hijau. Kalian tentukan masalahnya dan tentukan solusinya. Ya. Solusi praktis yang bisa kalian lakukan ya. Jangan kayak kalian bilang solusinya akan membangun pabrik apa pengolahan limbah, itu terlalu besar. Solusi praktis yang bisa kalian lakukan ketika kalian pulang dari sekolah ini begitu contoh. Contoh ada sampah berantakan, sampah berserakan di jalan, membuat bak sampah contohnya. Ya, atau di rumahnya kalian, aduh tidak ada bak sampah, ya dibuat bak sampah dari apa? Dari ember cat yang besar mungkin jadikan tempat sampah atau lain sebagainya. Itu tindakan praktis ya. Jadi yang saya butuhkan adalah masalahnya. Yang kedua, tindakan praktis yang bisa kalian lakukan. Oke, nah nanti kartonnya ada lagi. Sebagian karton aja, jangan copot karton yang ini. Silakan nanti ditempelkan di sebelahnya karton. Kemudian nanti masalahnya itu kalian kasih warna yang lain dengan solusinya, biar kita bisa tahu masalahnya apa, solusinya apa. Di bagian kiri itu prinsip kimia hijau yang pertama, di bagian kanan prinsip kimia hijau yang kedua. Nanti sama, tapi untuk kali ini nanti juru bicaranya 2 orang, biar nanti bisa saling sharing informasi ya. Seperti itu. Nanti akan diakhiri dengan presentasi. Setiap kelompok wajib mempresentasikan apa yang sudah dituliskan. Dipastikan nanti bisa menjawab dengan baik ya. Oke, supaya tidak buang-buang waktu, silakan kita berbawa ke posternya masing-masing dan silakan mengerjakan LKPD langsung pada posternya. Silakan. Nanti tempel kasih rapi supaya nanti lebih banyak lagi. Nah, sudah pada panggil untuk polusi. Kelompok kedua tapi tidak masalah kalau itu yang sedang memeras itu kamu juga sedang merusak hutan Indonesia. Jangan boros kertas ya. Oke, masing-masing anggota kelompok berdiri di depan posternya masing-masing. Silakan. Sekarang masing-masing kelompok silakan pilih 2 juru bicara. Juru bicaranya sudah dipilih ya. Sekarang kalian yang sebagai tamu tolong pertanyakan sampai sedetail mungkin apa yang sudah kelompok lain tulis di posternya mereka. Kalau ada hal yang salah silakan dicatat di buku catatannya atau LKPD-nya kalian. Nanti akan kita bahas di akhir sesi. Paham? Jadi kalau kita cuma kasih waktu 22 menit ya, jadi jangan lama-lama. Tanya hal yang esensi saja. Sudah? Oke. Waktu untuk bertamu dimulai dari sekarang. Silakan. Ini enggak. Ini masalah kok. Nggak bisa menjadi contoh buat mereka. Jadi kalau misalnya mereka tidak terlalu kan mereka bisa belajar kita. Sekarang nanti masing-masing kelompok akan presentasikan secara cepat dan setiap satu kelompok yang presentasi saya akan tunjuk kelompok mana yang bertanya. Silakan kau bertanya sehingga dia jelaskan di depan. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai dari kelompok
Kelompok 1 akan menjelaskan tentang poster yang mereka buat. Dan yang bertanya adalah kelompok 2. Siap ya? Ya. Oke, silakan. Oke, jadi di sini ini 12 prinsip kimia hijau yang kami ambil tuh. Yang pertama mendesain efisiensi energi. Nah, dia punya masalah tuh. Yang pertama penggunaan lampu pijar yang memboros energi listrik, tidak mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan solusinya itu menggunakan lampu pokoknya lampu yang lebih menghemat listrik. Terus yang kedua mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Terus prinsip kimia hijau yang kedua tuh mengurangi bahan turunan kimia dengan masalah penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan. Terus dia punya solusi menggantikan pupuk pestisida dengan pupuk alami. Jadi itu dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Oh, saya lupa nih, kelompok 1 harusnya itu presentasi tagline-nya dulu ya sebelum materinya. Oke, kita akan lihat presentasi tagline dari kelompok 1 dalam upaya menyelamatkan bumi. Silakan. Kelompok 1, menjaga bumi, menjaga generasi selanjutnya. Oke, menjaga bumi. Kelompok kedua silakan dengan tagline-nya kalian. Kelompok 2, ayo selamatkan bumi, lakukan deforestasi, bisa, gas. Oke, silakan cara presentasi, silakan. Jadi saya sedang mempresentasikan dari prinsip pertama yang kami ambil itu adalah menjaga limbah. Dengan fenomena yang kami ambil, masih banyaknya sampah-sampah di lingkungan masyarakat. Masalah yang dihadapi yaitu tidak adanya bak sampah, dan yang kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat. Solusi yang diambil, yang pertama membuat bak sampah yang dapat digunakan untuk membuang sampah, dan yang kedua membuat poster tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Beberapa cara sederhana untuk mengurangi limbah. Yang pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Yang kedua, daur ulang sampah. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya atau kita membuang ke sungai, maka ini akan terjadi efek lain kepada ini masyarakat atau makhluk hidup lain, seperti kalau sampah kebanyakan dibuang ke sungai, nanti kalau binatang hewan-hewan yang minum di ini sungai, nanti mereka akan terkena kayak racun yang terkandung dari ini sampah-sampah yang dibuang. Yang kedua, ada menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Fenomenanya masih banyak daerah-daerah yang mengalami polusi udara. Masalah yang dihadapi, polusi udara akibat gas-gas kotor dari kendaraan maupun pabrik yang mengganggu pernapasan manusia. Solusi yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang mengganggu pernapasan manusia. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Akibat dapat memilih berjalan kaki. Kita dapat memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Yang kedua, menanam pohon. Dengan menanam pohon dapat mengurangi polusi karena ketika pohon dapat menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida dan juga reboisasi. Yang ketiga, hindari bakar sampah sembarangan. Dengan tidak membakar sampah sembarangan bisa mengurangi polusi udara. Udah, thank you. Ketiga, menjaga bumi untuk masa depan. Hemat. silakan kelompok 3 presentasi, waktunya 2 menit. Oke, yang kita ambil sini tentang prinsip kimia hijau yang kami ambil, yaitu yang pertama tentang mencegah limbah, yang kedua yaitu mendesain efisiensi energi. Yang pertama, permasalahannya itu yang pertama selokan yang tersumbat, yang pertama selokan yang tersumbat, yang kedua air yang tercemar oleh bahan kimia, yang ketiga asap pembakaran sampah. Solusi yang kami ambil, yang pertama membuang sampah pada tempatnya dengan membuat 3 macam tempat sampah. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga sampah yang bisa didaur ulang kembali. Setelah itu, berhati-hati dalam penggunaan bahan kimia seperti membuang air bekas cucian jauh dari sumber air. Yang berikut, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang berikut, rutin melakukan upaya pembersihan air.
pada selokan. Yang berikut, tidak membakar sampah secara sembarangan yang menyebabkan asap yang mencemari udara. Yang berikut, melakukan pengolahan limbah dengan benar, memanfaatkan sampah organik seperti daun untuk membuat pupuk kompos, dan memanfaatkan bahan-bahan atau sampah-sampah anorganik untuk didaur ulang kembali menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Yang kedua, mendesain efisiensi energi. Prinsip kimia yang kedua yang kami ambil, masalahnya itu pemborosan energi, tidak mematikan alat elektronik dan jika tidak digunakan. Permasalahan yang kedua, pencemaran udara karena penggunaan kendaraan bermotor. Nah, solusi yang kami ambil yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu LED. Yang berikut, mengurangi penggunaan energi listrik secara berlebihan. Yang berikut, menggunakan sepeda jika jarak tempuh yang kita tuju dekat. Setelah itu, tidak mencuci pakaian menggunakan mesin cuci jika pakaian cuma sedikit yang akan dicuci. Nah, kami ambil mendesain efisiensi energi dengan lebih menekankan pada penghematan energi karena kita tahu bahwa kalau pemborosan maka akan terjadi efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu akan menyebabkan pelapis menipisnya ozon sehingga panas matahari langsung turun. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 4 bertanya. Siapa yang mau bertanya kelompok 4? Tadi sudah bertunjukkan kelompok 3 loh akan bertanya. Ini kan buat tanya, kenapa kalian mengambil itu kayak tentang kendaraan bermotor, tapi penjelasannya itu lebih kelam. Oke, terima kasih. Ternyata permasalahan yang kita ambil bukan cuma satu yang kita ambil, permasalahan yang kita ambil itu ada dua. Yang pertama tentang pencemaran udara karena penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, pemborosan energi. Pemborosan energi karena tidak mematikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan. Nah, pencemaran udara karena penggunaan kendaraan bermotor inilah solusinya, yaitu menggunakan sepeda jika jarak tempuh tujuan tersebut dekat. Yang kedua, pemborosan energi ini. Solusi yang kita ambil yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan dan menggunakan lampu LED. Dan berikut, tidak mencuci pakaian jika menggunakan mesin cuci tapi pakaian cuci sedikit. Jadi, dua permasalahan ada solusi yang dibagi-bagi. Oke, wah luar biasa jawabannya dia yang sangat lengkap sekali. Kelompok 3. Nah, kelompok 4 masih ada yang bertanya. Kalau mau tanya silakan. Oke. Apakah polusi udara ini hanya dari kendaraan bermotor saja dan terus solusinya apa bisa terlaksana? Oke, mungkin solusi lain ya terhadap polusi yang lain. Ada polusi lain kan selain kendaraan motor? Ada, Mister, tapi kami secara spesifik mengambil kendaraan bermotor karena kami tahu bahwa pencemaran sekarang ini standar paling di atas itu kendaraan bermotor. Kelompok 4, bumi hijau kita sehat. Ayo lakukan reboisasi. Siap Kak. Oke, luar biasa. Oke, langsung presentasi kelompok 4 presentasi yang bertanya kelompok 1. Siap. Silakan. Oke, jadi di sini ya prinsip-prinsip kimia hijau yang kami ambil yaitu dua. Yang pertama, mencegah limbah, dan yang kedua, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mencegah limbah. Nah, permasalahannya itu penumpukan sampah, yang berikut kurangnya tempat pembuangan sampah, dan yang berikut kurangnya kepekaan, dan yang berikut sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan. Nah, solusi yang kami ambil yaitu tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang kedua, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Yang berikut, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang berikut, mencegah terjadinya limbah di tempat pembuangan. Yang berikut, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua tuh yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Masalah yang kami ambil tuh yang pertama, permasalahan yang dapat muncul dalam mendesain proses yang melibatkan kimia yang aman adalah bahan-bahan kimia yang lebih aman biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Terus solusinya
solusi mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, yaitu mencegah terjadinya limbah di tempat pembuatan produk. Nah, jadi itu sedikit masalah dan solusi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Berikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kalau pertanyaan dari kami, ini tadi teman-teman sudah bilang tentang menanam pohon di setiap lahan yang saya. Jadi yang mau kami tanyakan di sini, ini kayak apa rencananya dari kayak aksi nyata yang ingin teman-teman lakukan itu? Apakah kalau ini kayak tiap teman-teman jalan terus teman-teman bawa bibit pohon langsung, terus kalau ketemu lahan itu kosong langsung tanam? Oke, baik. Karena satu praktik yang mereka lakukan adalah menanam tanaman di atau pohon di lahan kosong. Jadi si Anggun ini kritiskan, dia bilang apakah kalian itu selalu kemana-mana bawa tanaman di tasnya kalian? Jadi dapat lahan kosong ditanam pohon-pohon seperti itu, atau seperti apa caranya kalian? Silakan kelompok 4. Oke, terima kasih Anggun atas pertanyaannya. Dari yang kami ini dari saya sendiri, saya super melakukan itu saya rumah itu kalau di Rote Selatan dekat dengan kebun di depan, jadi saya sering ini saya opa tuh biasa tanam pohon mahoni, jadi saya dengan saya opa biasa tanam pohon mahoni. Dan bibit yang kami ambil itu bukan dibawa terus, tapi ambil dari sebuah rumah bawa yang ditanam memang sampai ya minimal sebulan besar baru ditanam di situ. Ditanam di tanah itu. Sekarang masing-masing kelompok akan memberikan kesimpulan, tapi dalam bentuk tagline kesimpulannya. Ya, oke. Baris rapi, jadi nanti langsung cepat-cepat ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, menjaga bumi, menjaga generasi selanjutnya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, ayo lakukan bumi, lakukan revitalisasi, bisa. Kelompok 3. Kelompok 3, menjaga bumi untuk masa depan. Hemat. Oke, kelompok 4. Kelompok 4, bumi hijau kita sehat. Ayo lakukan revitalisasi. Siap Kak. Oke, kelompok 2, ulangi lagi kelompok 2. Kelompok 2, ayo lakukan bumi, lakukan revitalisasi, bisa. Kelompok 1. kelompok 1, menjaga bumi, menjaga generasi selanjutnya. Kelompok 3. Menjaga bumi untuk masa depan. Hemat. Kelompok 4. Kelompok 4, bumi hijau kita sehat. Ayo lakukan revitalisasi. Siap Kak. Oke, baik, saya akan berikan kesimpulan dan presentasi sangat baik presentasi yang kalian lakukan, dan biarlah setiap upaya yang kalian lakukan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan dapatkan aplikasikan sehingga bumi kita terselamatkan dari dampak kerusakan lingkungan. Nah, untuk kesimpulan kita di materi ini kan ada 12 prinsip hijau yang harus kalian tahu dan kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa belajar untuk melihat kira-kira di lingkungan tempat tinggal kalian ada masalah apa, dan melalui prinsip kimia hijau itu kalian tahu upaya terbaik yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Ya, ada banyak hal praktis yang bisa kalian lakukan, misalnya dilarang untuk merobek-robek kertas, membuang sampah pada tempatnya, menebang pohon sembarang juga dilarang. Ya, 3R ya, reuse, dan recycle harus kita lakukan supaya mencegah terjadinya sampah yang menumpuk di mana-mana. Nah, semangat untuk membawa bumi ini pada arah yang lebih baik melalui upaya-upaya tindakan nyata yang kalian lakukan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Pas. Oke, di bagian final dari pertemuan kita di hari ini kita akan masuk ke tes.
kita akan menggunakan puisi sebagai media tesnya. Ada hadiahnya. Nanti di leaderboard peringkat 1 sampai 5 itu ada hadiahnya. Ya, oke, jadi semangat. Ingat, saya akan mulai. Semua connect dulu ke internetnya. 3, 2, 1, mulai. Bronze medal Moses, silvernya ada Melda, dan yang goldnya ada Anggun. Tepuk tangan untuk oke, saya akan ambil 5 ya. Oke, sekian post test yang sudah kita lakukan. Terima kasih, nilainya akan diambil dan hasil kuis ini sebagai nilai akhir pada tujuan pembelajaran yang ini. Oke. Nah, minggu depan kita akan tutup lagi dalam proses pembelajaran kimia, ya, dan akan ada materi yang lebih menarik yang akan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Mohon untuk LKPD-nya dikumpulkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Modulnya bisa dibawa pulang, tapi LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan silakan dikumpulkan kembali. Oke, satu orang kita doang kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Oke, asli sekarang. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat permintaan Tuhan. Pertemuan kami, pembelajaran kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Mister yang sudah memberikan materi kepada kami, biarlah apa yang dia kami pelajari kami boleh mengerti dan memahami dengan baik. Aktivitas kami selanjutnya kiranya Engkau terus mendekati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan bisa disiapkan kelasnya. Saya lapis.